Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan lanjutkan modul tentang Learning Agent. Ini adalah video kedua, kita akan membahas tentang Supervised Learning. Supervised Learning merupakan salah satu tipe learning dengan menggunakan feedback berupa pasangan input-output. Misalkan kita punya contoh dataset seperti yang ditampilkan di slide ini, maka satu barisnya ini menyatakan inputnya atau biasa dinyatakan dengan X atau data, lalu target atributnya, nilai dari target atribut ini menjadi Fx atau outputnya. Nah, ini adalah contoh dataset yang terdiri atas 24 pasangan input-output. Supervised learning melakukan pembelajaran yang disebut inductive learning, yaitu mencari fungsi general dari pasangan input-output yang diberikan. Jadi inductive learning ini menerima input-output pairs, lalu menghasilkan hipotesis H yang diharapkan mengestimasi fungsi target F. Fungsi target F sendiri direpresentasikan oleh label, yaitu fungsi target yang memetakan data menjadi label. Kita sebut pasangan input-outputnya adalah data dan outputnya adalah label. Ketika label ini domainnya adalah kelas atau nilai kategorikal yang terbatas, maka disebut dengan task klasifikasi. Sedangkan jika labelnya bentuknya adalah nilai numerik atau data numerik, maka kita sebut dengan task regression atau regresi. Ketika kita sudah mendapatkan hipotesis H yang diharapkan dekat dengan F, maka kita bisa menggunakan hipotesis H ini untuk melakukan prediksi. Yang diprediksi adalah unseen data atau data yang tidak masuk dalam training set, sehingga menghasilkan label. Nah, jadi label di sini akan sesuai dengan tasknya, apakah klasifikasi atau regresi. Contoh kasus ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Pada pabrik pengepakan ikan itu dibutuhkan proses sorting ikan di conveyor belt sehingga ikan secara otomatis bisa dipisahkan oleh lengan robot. Contoh kasus ini diambil dari buku Dudahat. Kita akan mulai dari konstruksi dataset, di mana semua ikan yang ada pada conveyor belt dibatasi hanya 2 jenis ikan. Lalu tersedia kamera kan, dan kamera hanya bisa melihat di satu posisi saja. Kemudian gambar dari kamera itu dilakukan pemrosesan image dulu, bisa enhancement, segmentasi, ataupun resize. Sekarang kita akan melihat feature dari ikan tersebut. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, bisa menggunakan feature level rendah seperti pixel ataupun deskriptor warna, shape ataupun tekstur. Atau kita bisa mencari feature yang lain. Misalnya panjang ikan, lightness, lebar, dan seterusnya. Kita akan mulai pemodelan dengan menggunakan informasi dari pihak pabrik bahwa ikan sibas itu secara umum lebih panjang daripada salmon. Nah, untuk membuktikannya, kita perlu membuat histogram dari semua ikan yang ada pada dataset kita. Misalkan kita dapatkan histogramnya seperti ini, tapi terlihat jelas bahwa terdapat ikan sibas. Sibas memang rata-rata panjang, tetapi terdapat ikan sibas yang pendek dan begitu juga sebaliknya terdapat salmon yang panjang. Nah, jelas bahwa kriteria ini tidak begitu bagus. Walaupun kita mencoba untuk menentukan batas, suatu batas untuk menentukan kelas sibas atau salmon. Misalnya pada contoh kasus ini adalah 15. Kalau lebih dari 15 merupakan ikan sibas dan kurang dari 15 merupakan ikan salmon, terlihat di sini errornya. Ini adalah error ikan sibas yang dikategorikan salmon dan ini adalah error ikan salmon yang dikategorikan sibas. Jadi walaupun kita cari batas yang terbaik pun tetap saja akan terlihat banyak errornya. Cara lain adalah mencari feature yang lebih baik.
Misalkan kita dapatkan feature lightness. Ternyata sea bass itu lightness-nya lebih tinggi daripada salmon. Nah, kita bisa lihat bahwa errornya kalau kita menentukan suatu batas di sini, misalnya sekitar 5,5 gitu ya, errornya cenderung lebih kecil. Dan di sini dinyatakan bahwa jika lebih dari misalkan ini 5,5 lightness-nya maka merupakan ikan sea bass, sedangkan kalau lebih kecil merupakan ikan salmon. Errornya lebih kecil, ada di sini daerah yang error, dan kita bisa menyimpulkan bahwa lightness merupakan feature yang lebih baik daripada length. Walaupun feature lightness memberikan model yang lebih baik daripada length, tetapi misclassification-nya tetap memberikan konsekuensi. Misalnya, salmon di dalam kaleng sea bass ini bisa merugikan pabrik, sedangkan kalau sea bass di dalam kaleng salmon ini bisa mengecewakan customer. Ya, untuk tentatif modelnya kita menggunakan lebih dari satu feature. Misalnya lightness tadi sudah lebih bagus, kita kombinasikan dengan width. Nah, di sini kita petakan dalam bentuk dua dimensi, sumbu dua dimensi. Sumbu X ini adalah lightness, sedangkan sumbu Y-nya adalah width. Kemudian yang merah ini adalah sea bass, sedangkan yang hitam adalah salmon, menyatakan data dari salmon dan sea bass. Kemudian kita bisa mendefinisikan satu garis pemisah antara kedua jenis ikan ini sehingga error yang terjadi atau misklasifikasinya itu sangat rendah. Dengan dua feature tersebut, kita bisa membuat suatu model klasifikasi yang menggunakan aturan sederhana. Kita akan mengklasifikasikan suatu ikan ke dalam ikan sea bass kalau feature vektornya itu berada di atas garis, yaitu daerah yang di sini. Misalkan angka 8 untuk lightness dan 20 untuk width-nya. Sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai salmon jika berada di bawah garis. Kita bisa lihat di sini di bawah garis masih ada beberapa misklasifikasi, masih ada beberapa ikan sea bass yang diklasifikasikan sebagai salmon dan sebaliknya. Karena masih ada error, kita bisa mencari model alternatif yang lain yang memberikan akurasi 100%. Tetapi bidang yang terbentuk pasti lebih kompleks seperti ini. Nah, hanya saja biasanya semakin kompleks modelnya memang akan memberikan training akurasi yang bagus, tetapi tidak akan baik untuk data yang di luar data training karena terlalu overfit terhadap data training ini. Sebagai contoh, misalkan kita ingin memprediksi ikan yang datanya ada di tanda tanya ini. Nah, kalau kita perhatikan akan diklasifikasikan sebagai sea bass karena berada di atas bidang pemisah ini, padahal seharusnya ini adalah ikan salmon. Artinya kita telah memberikan klasifikasi yang salah. Persoalan overfit dari model yang sangat kompleks tadi bisa diselesaikan dengan memberikan model yang lebih simple tetapi lebih kompleks dibandingkan garis lurus. Maka kita bisa misalnya mendapatkan bentuk polinomial seperti ini yang derajatnya lebih rendah, dan ini bisa merupakan optimal trade-off antara performance atau kinerja dari data training akurasi terhadap prediksi untuk data berikutnya. Nah, model seperti ini, model yang optimal seperti ini dianggap memberikan generalisasi yang lebih baik. Tadi kita sudah mengilustrasikan pemodelan menggunakan satu atau dua feature, mulai dari data training kita kumpulkan, kemudian kita lakukan pre-processing dan feature extraction sehingga kita dapatkan feature vector, kumpulan feature vector dari data training. Lalu kita bisa langsung masukkan ke machine learning
sehingga mendapatkan model, lalu model inilah yang kemudian akan dideploy untuk menentukan apakah ikan tersebut merupakan ikan sibas atau salmon. Sebagai penutup, kita telah mempelajari supervised learning yang melakukan inductive learning untuk mendapatkan hipotesis yang general untuk mengestimasi fungsi target dengan hipotesis kita. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana bedanya classification dengan regresi dilihat dari domain output yang diberikan. Kemudian, hipotesis yang dihasilkan dari supervised learning bisa dipakai untuk memprediksi data yang tidak termasuk di dalam training data atau kita sebut dengan unseen data. Selanjutnya, kita juga telah menyelesaikan melihat studi kasus fish packing plan pada kuliah ini.